Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara. Marilah kita mulai. Isilah nama pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Garing PSI, garing SMA 1, garing 22. Lanjutkanlah dengan tanggal pemeriksaan, yaitu 15 April 2022. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak, tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagiono, harus ditulis lengkap apakah Raden Bagiono atau Rudi Bagiono. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama, misalnya Raden Bagiono Dr. MSc. Silahkan. Selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, isilah agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat, isilah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa menulis kode posnya. Nama ayah, isilah nama lengkap ayah. Jika ayah Anda sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah. Misalnya, Pamen TNI AD, pensiunan Pendikbud, pegawai Caltex, dan sebagainya. Jika ayah telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tuliskan item saya. Jika beda, tulislah alamat secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya apa mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung. Tulis pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, tuliskan item saya. Jika sama dengan ayah, tulislah item ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya dengan lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita melanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Pendidikan. Sederajat dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar SLP, sekolah lanjutan pertama, isilah dengan nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar SLTA atau sekolah lanjutan atas, isilah dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SLA, misalnya A1, A2, A3, atau A4. Sejajar dengan univ atau akad atau universitas atau akademi, tulislah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat atau kotanya, dan tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silahkan ditulis di belakang tahun lulus. Kedua, kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaraannya siapa, misalnya LPKIA, TRIAD, les privat, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. 3. Pengalaman bekerja.
Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan pada tahun berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret seluruhnya. Kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah. Misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis, hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan sebagainya. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan pada tahun berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang baliklah lembar riwayat hidup itu. Marilah kita lanjutkan. Olahraga. Di bagian ini ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara kurung. Kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5 olahraga tadi. Silahkan saudara isi. 7. Kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara apa yang akan dituliskan. Silahkan. 8. Cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi kritikus sastra, atau yang lain. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. Yang ke-9, saya anak ke, isilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, 3, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak pertama, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama, dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolah dan kelas atau tahun keberapa jika masih sekolah. Lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus diisi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkanlah dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, kolom adik harap dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat, lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu, dan bila mana terjadi, cukup tuliskan tahunnya saja. 11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan
yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu, bila mana terjadi, cukup tahunnya saja. Dan apa akibatnya? Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. 12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup tahunnya saja, tempatnya cukup kotanya saja, dan tujuannya untuk apa. Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis Banda Aceh 15 April 2022.